Ya, masa rontok. Waduh. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Nah, kita udah berkali-kali lagi kita lanjutkan lagi cerita-cerita gila kita. Ini deket-deket nenek saya ke bawah-bawah pengen naik haji. Beliau udah daftar haji tahun berapa, Nek? Daftar hajinya tahun kapan? Enggak, daftarnya. Masa daftar 2020? Langsung bayar, salah nomor. Oh, baru kemarin, baru 2020 ya? Oh. Tuh. Ada di saat ini 2024 katanya corona 2022. Beliau daftar haji 2020. Sekarang 2023 udah 3 tahun. Kemarin kita corona langsung ya. Jadi katanya 2024 ya walau alam mundur kapan. Ya saya doakan aja Nek, semoga segera berangkat kalau bisa tahun ini. Nggak mungkin bagi Allah. Diberangkatin orang yang muda-muda dulu dijajah, umur 60 ke bawah. Ya semoga aja, tapi Allah itu maha luar biasa. Nanti yang menentukan Allah tetap. Jadi moga-moga aja disegerakan. Dan saya jadi punya impian bisa berangkat haji seperti nenek juga nanti. Wah, semoga aja bisa mampu dipercepat dengan haji furoda. Mohon doanya teman-teman. Ini dari ngupas labu, siapa tahu bisa jadi senjata saya untuk naik haji ya nggak? Semoga haji yang mabrur, haji yang secepatnya, yang kalau bisa yang furoda, biar nggak ngantri-ngantri teman-teman. Semua keluarga diberangkatkan, amin. Wasilahnya melalui labu siam. Allah maha kaya Nek. Gaspol aja Nek, nungguin pasukan nggak datang-datang ya gaspol aja. Ini siap-siap saya harus ngukus somes 900 biji sebentar lagi. Kita stop dulu. Tapi ngoceh dulu sama nenek. Ya, inspirasinya deket-deket. Kalau 1000 5 juta. Iya kalau 1000 ini kan 900. Pas tengahan kali ya. Udah lunas Nek. Udah muter duit yang bayar ikan. Kemarin kita ikan datang berapa ya? 83 kilo. Hampir 8 juta. Wih. Oh, galugalan. Makanya ya, tapi Allah maha kaya Nek. Bagi Allah kecil. Kalau emang itu halal berkah, hajar Nek habis-habisan. Betul? Halal baik gaspol untuk naik haji. Amin, 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 amin. Hari ini pagi ini saya ngobrol-ngobrol dekat nenek, siapa tahu ketularan bisa naik haji secepatnya. Amin. Karena bisa nanti, insya Allah. Karena janjinya Allah kalau kita membantu agama Allah, kalau kita berbuat baik, sebenarnya sejatinya untuk kita sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau naik haji ya udah berdoa, action, nanti Allah yang menentukan. Karena dengan kita bisa naik haji, rezeki kita insya Allah makin bertambah, dipermudah. Begitu kalau kata Ustadz. Amin. Nenek bolak-balik nyapu aja nih Nek. Dahsyat Nek. Ini udah dapat hampir satu karung saya ngupas labu dari tadi. Sambil kita ngonten ya guys, seru ya. Sambil ngobrol, sambil ngoceh ya. Kalau ada hal-hal yang baik, monggo dipungut, monggo diambil, itu aja. Saya sebenarnya cerita begini, nawa itu utamanya adalah saya belajar teman-teman. Itu kadang-kadang kan kalau bikin video gitu ya, itu kadang ngeblur, kadang goyang, kadang oleng, kadang suaranya nggak masuk, wes sembuh lagi. Moga-moga ini suaranya bagus ya guys. Saya pakai Saramonic, masih on, itu juga masih on. Semoga suaranya masuk. Karena kemarin kapan itu saya pernah ke pasar sama Bunda dengan PD-nya saya pakai Saramonic, suaranya nggak masuk saya. Si Bunda suaranya bagus. Lah, yang bagian saya suaranya nggak masuk. Padahal yang ngoceh mulu saya kan sebagai provokator utama. Si Bunda jalan-jalan aja dan pas mau saya edit, aduh, suaraku malah remuk redam kecil gitu. Karena ya nggak masuk dari Saramonic, masuknya kayaknya masuk Saramonicnya masuknya Bunda gitu. Ya wes lah akhirnya sampai sekarang belum tak edit karena harus apa namanya itu harus dubbing. Jadi ya wah lah. Dan kejar tayang juga. Pokoknya belajar terus ya. Dari kesalahan itu saya jadi belajar. Saya dulu bikin video dikata-katain guys. Wah, videomu bikin munyeng gitu kan. Saya terus mikir, ya Allah, gimana caranya ya bikin video yang enak ditonton. Salah satunya ya yang saya pahami, nggak peduli kameranya mau apa, yang penting orjo goyang-goyang, suaranya jernih gitu loh.
Makanya saya dulu pasti provokatornya ada temen nih, bro, pakailah Saramonic, tak delok regane 2 juta modar, gitu bilang, kayak kok ngendi duitku gitu kan. Tapi karena lillah, nawa itu aja dan mampu 2.300.000 kalau nggak salah. Ini mic ini, dan itu sampai sekarang sebenarnya belum maksimal juga saya pakai. Bahkan cenderung kadang-kadang nggak saya pakai, langsung kamera HP aja. Terus kenapa HP goyang-goyang? Ternyata ada ilmunya juga itu loh. Megangnya, geter-geter. Ya intinya, akhirnya saya juga mikir lagi, akhirnya bisa beli GoPro. Saya bisa terlaksana, saya mampu beli GoPro, kawan-kawan. Itu pun juga bukan saya, tapi bunda. Itu caranya Allah ada aja loh yang buka jalan gitu teman-teman. Jadi nggak selalu, nggak selalu yang dari kita gitu jalannya terbuka dengan cara berbeda. Dahsyat ya, itu teman-teman. Jadi gaspol aja. Nah terus lanjut akhirnya saya mikir HP saya yang lama itu kan belum bisa 4K. Ternyata ada nggak sih HP 4K? Ternyata ada bro. Saya mikir lagi, aduh, tapi duitnya nggak ada nih. Saya beli HP ini yang saya incer apa? Cuma untuk bisa 4K aja bro. Rekam, bahagia banget pas sudah 4K. Pas sudah jalan, udah seiringan waktu, malah jarang tak pakai. Ya mungkin tinggal chat, ngobrol, WA, nonton gitu. Nawa itu utama untuk konten. Tapi sekarang akhirnya saya berpikir lagi, saya reverse lagi otak saya. Udah pakai HP juga maksimal, ngedit juga saset ngedit selalu. Dulu saya maunya pro pakai laptop, saya udah pakai laptop, saya udah beli MacBook segala macam, kadang melehoy. Ya udah, saya memikir sekarang, ternyata itu bukan jaminan. Yang penting itu adalah kita konsistensi dan belajar. HP pun juga bisa jadi konten, dan cenderung YouTube saya saat ini saya banyak shoot pakai HP teman-teman, karena simple, kapanpun saya bisa nge-shoot dan bisa langsung edit bentar. Kalau memang udah cukup, nggak perlu saya edit 10 menit gitu, langsung upload jadi. Oke. Lagi-lagi hidup saya banyak belajar dari kesalahan-kesalahan proses perjalanan gitu teman-teman. Nah tadi dekat dengan nenek, beliau tuh udah daftar haji tahun 2020. Saya jadi kepikir, ya Allah, iya ya, itu juga harus skala prioritas. Saya dengerin juga Ustadz berceramah, kalau kita naik pesawat, misalkan naik haji, naiklah pesawat yang terdebes, kelas bisnis, jangan kelas ekonomi. Banyak orang yang katanya hidupnya sederhana, kemana-mana kelasnya ekonomi. Bukan di situ letaknya, tapi Allah ini menciptakan segala isi dan dunia untuk dinikmati, disyukuri. Kadang Allah berikan kok malah kita nggak nikmati, nggak jalani dengan sebaik-baiknya, malah kita milih-milih yang sederhana. Kalau kita memang untuk beramal kebaikan mungkin masih iya, tapi kalau untuk ngirit, untuk ini, enggak, Allah itu menciptakan untuk kebahagiaan manusia. Dan semakin kita berdayakan, kita gunain, berarti Allah akan mendatangkan lagi, apalagi untuk bisa kebaikan gitu. Saya tadi dengerin juga ada ini, ada orang bisnis salon, dan kebanyakan muslimah kita kan berjilbab gitu ya. Tapi dia bercerita suatu saat banyak yang muslim ini banyak salon, dan yang terjadi apa, dia ngeliat ketahuan, banyak muslimah itu yang rambutnya bau, terus banyak ini, ternyata kayak gini-gini tuh dalam Islam kurang aware guys teman-teman. Jadi teman-teman ini ayo kita belajar, orang Islam itu juga harus bersih, rapi, wangi, karena Nabi Muhammad kita mencontohkan, ternyata beliau itu katanya selalu tampil dengan wangi, rambutnya pun indah gitu katanya. Beliau pada saat ada satu sahabat atau apa gitu keluar melewati rumah beliau, Rasulullah lagi habis mandi atau apa gitu, lagi mungkin di luar atau gimana, ceritanya silakan dicari saya detailnya. Tapi yang saya ambil adalah beliau itu tampil dengan keindahan. Nah kita Islam ini, kalau kita jalankan itu insya Allah dahsyat bro. Contoh dari Rasulullah Muhammad ini, dari kerapian, dari indahnya, dari disiplinnya, dari ibadahnya, insya Allah kita akan sukses dunia akhirat bro. Rezekinya melimpah. Karena apa? Bisnisnya Rasulullah itu berdasarkan bisnis yang spiritual bisnis, tidak sekedar jualan tok yang nggak peduli halal haram. Tapi kita bisnis pun harus yang ini diridhoi Allah, diberkahi apa enggak. Masalah hasil itu Allah yang menentukan, tapi yang perlu kita pilih adalah jalannya harus diridhoi Allah. Karena dengan jalannya dari Allah, hati kita tenang, happy. Kerja nggak perlu siang dan malam, banting tulang. Yang buat kaya bukan itu teman-teman, tapi ridhonya Allah yang membuat rezeki kita lancar, berkah. Bahkan orang-orang di rumah aja kalau emang diridhoi, cair rezekinya. Ada yang kerjanya 24 jam, buka 24 jam, tetap aja tuh sulit-sulit saja. Jadi artinya apa? Yang menentukan banyak rezekinya tentunya Allah, tapi dengan ikhtiar kita yang maksimal.
Kalau kita kurang berarti apa? Kita melanggar syariatnya Allah. Kenapa? Misalkan malam-malam bukannya istirahat, kita begadang. Wah, ya itu rule-nya akan kalah. Kita melanggar syariatnya Allah. Oke teman-teman, sekian dulu. Lanjut lagi next video.